Di dunia kerja kreatif, ada satu lelucon kelam yang sering beredar. Kreator itu nggak pernah mati, paling-paling cuma pindah deadline. Tapi apa jadinya kalau itu bukan cuma bercandaan? Cerita ini bukan tentang setan yang menampakkan diri dalam bentuk menakutkan. Bukan juga soal hantu yang bergentayangan sambil menyeret rantai. Ini tentang seseorang yang cintanya pada pekerjaannya begitu besar, sampai-sampai dia tetap bekerja, bahkan setelah jantungnya berhenti berdetak. Namanya Raffi. Seorang editor video freelance yang hidupnya akrab dengan kopi sachet, timeline yang mepet, dan laptop butut yang selalu panas. Dia bukan siapa-siapa. Gak punya kantor. Gak punya prestise. Tapi kalau soal totalitas, dialah rajanya, hidupnya sederhana. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil, dikelilingi poster-poster film Indonesia favoritnya. Makan kadang cuma mie instan. Tapi senyumnya selalu hadir saat render berjalan tanpa error. Suatu malam, Raffi menghilang. Awalnya cuma dikira slow respon seperti biasa. Tapi 3 hari tanpa kabar, akhirnya kosannya didobrak dan jasadnya ditemukan di depan laptopnya. Tangan masih memegang mouse. Mata terbuka. Dan di layar monitor, ada video yang belum selesai dirender. Semua orang berduka. Kliennya menangis. Teman-temannya merasa kehilangan. Tapi yang paling aneh adalah, seminggu setelah pemakamannya, email dari Raffi muncul. Berisi file video. Lengkap. Rapi. Siap tayang. Awalnya semua mengira hanya video terakhir yang diselesaikannya sebelum wafat. Tapi seminggu kemudian, file baru datang lagi. Dan minggu berikutnya dan berikutnya. Bagaimana bisa seseorang yang sudah mati, masih bekerja? Masih mengedit? Masih mengirim hasil kerjaannya? Dan gajinya pun masih masuk rekening? Apa ini ulah orang iseng? Atau Raffi memang belum benar-benar pergi? Ini bukan hanya kisah seram. Ini adalah kisah tentang perjuangan, obsesi, dan cinta tanpa batas terhadap pekerjaan. Dan tentang apa yang bisa terjadi kalau kita terlalu terikat pada dunia, sampai-sampai ruh pun enggan pergi. Inilah kisah Raffi, seorang video editor freelance yang sudah mati, tapi masih gajian. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan turun deras malam itu. Di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3x4 meter, hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar laptop yang mulai menguning dimakan usia. Raffi duduk bersila di atas kasur tipis, punggungnya bersandar ke dinding yang mulai berjamur, dan jari-jarinya menari lelah di atas keyboard. Waktu sudah menunjukkan pukul 3.12 dini hari. Di luar, angin menerpa jendela dengan suara seperti bisikan. Tapi Raffi tak bergeming. Matanya merah. Napasnya pelan. 1 gelas kopi hitam dingin menemaninya, belum disentuh sejak 2 jam lalu. Kalau ini kelar, aku bisa tidur, gumamnya, lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Proyek ini bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir, setidaknya itu yang dia yakini. Sebuah video untuk konten YouTube klien yang minta dipoles cepat, transisi halus, color grading sinematik, dan background yang emosional banget, kata si klien. Dan meski harga yang ditawarkan tak seberapa, Raffi selalu ingin memberi yang terbaik. Di layar, timeline Premiere Pro sudah nyaris penuh. 1-2 cut terakhir tinggal diberi efek.
Tapi detik-detik itu terasa sangat panjang. Matanya mulai berat, tetapi rasa tanggung membuatnya memaksa tetap terjaga. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena lelah yang menumpuk berhari-hari. Sejak 3 malam berturut-turut, ia tidur hanya 1 jam sehari. Semua demi mengejar tenggat waktu. Di luar kamar, dunia sudah sepi. Suara kendaraan nyaris tak ada. Tapi entah mengapa malam itu, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Seakan waktu berhenti bergerak di luar jendela. Tiba-tiba, listrik kamar sempat meredup sesaat, namun laptopnya tetap menyala. Seperti ada kekuatan yang menolak perangkat itu mati. Raffi menarik napas dalam, lalu menyandarkan kepala ke dinding. Ia sempat menutup mata, hanya 5 detik, lalu membuka lagi. Namun saat itu, jari-jarinya sudah tak bergerak. Tangannya menggenggam mouse, tubuhnya lemas dalam posisi duduk, dan mata itu tetap terbuka, menatap ke arah monitor yang kini menyala terang dengan 1 notifikasi. Render selesai namun Raffi sudah tak bernyawa. Dan besok paginya, saat matahari menyibat tirai hujan, tetangganya mencium bau tak sedap dari dalam kamarnya. Langit masih mendung ketika jasad Raffi diturunkan ke liang lahat. Wajah-wajah duka berkumpul, sebagian teman-teman sesama freelance yang baru tahu pagi itu dari grup WhatsApp. Ibunya datang dari kampung, wajahnya sembab, matanya kosong. Perempuan tua itu memeluk foto anaknya lebih erat dari pelukan siapapun sebelumnya. "Kok kamu pergi secepat ini, Vi?" liris sang ibu sambil duduk lemas di pinggir pusara. Raffi anak tunggal. Harapan satu-satunya. Sejak ayahnya meninggal, Raffi yang membiayai hidup mereka berdua. Meski tak selalu cukup, Raffi tak pernah mengeluh. Bahkan, tak jarang honor pertamanya dari proyek video langsung dikirim ke ibunya, dan dia sendiri makan hanya 2 kali sehari. Tapi sekarang, segalanya tinggal kenangan. Yang aneh, di tengah isak tangis, beberapa orang teman Raffi berbisik-bisik. Mereka heran. Karena 1 jam sebelum kabar kematiannya tersebar, mereka baru saja menerima file dari Raffi. Dia ngirim file jam 7 pagi tadi. Katanya udah fix, tinggal di-upload, ucap Aldi, rekan editor yang sering berbagi proyek dengannya. Padahal menurut keterangan dokter, Raffi sudah meninggal sekitar pukul 2.30 dini hari. Artinya, file itu dikirim setelah ia meninggal? Awalnya mereka berpikir itu hanya jadwal otomatis, atau Raffi memang menjadwalkan pengiriman. Tapi Raffi tak pernah menggunakan fitur autosend. Dia terlalu perfeksionis untuk menyerahkan hasil editannya tanpa memastikan semuanya sempurna. Dan malam itu, setelah pemakaman, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Salah satu klien Raffi yang juga hadir di pemakaman, membuka laptopnya sesampainya di rumah. Saat ia buka email, ada kiriman baru masuk. Dari Raffi. Judulnya hanya, "Fix Final. Sudah dikunci. Jangan diubah." Padahal Raffi baru saja dikubur beberapa jam sebelumnya. Video yang dikirim sangat rapi. Transisi bersih, audio jernih, dan efek warna sempurna seperti biasa. Bahkan ada satu bagian yang menampilkan cuplikan kecil. Gambar foto ibunya yang biasa dipajang di meja kosnya. Seakan Raffi tahu, ini video terakhirnya. Tapi, siapa yang mengirimkannya? Dan lebih mengerikan lagi, file itu tak pernah dibuat di komputer manapun. Tidak ada metadata. Tidak bisa dilacak. 3 hari setelah pemakaman, kamar kontrakan Raffi tetap terkunci. Tak ada yang berani masuk, meski sang pemilik kos sudah meminta tolong tetangga untuk mengambil barang-barangnya.
Mereka bilang, kamar itu terasa dingin. Bukan sekadar dingin biasa, tapi seperti hawa yang menolak manusia hidup mendekat. Akhirnya, Aldi, sahabat dekat sekaligus rekan kerjanya, memberanikan diri masuk. Ia merasa bertanggung jawab untuk membawa laptop dan harddisk kerja Raffi agar bisa diserahkan ke ibunya. Dengan napas berat, Aldi membuka pintu. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Tapi ada satu hal yang membuat langkahnya terhenti di ambang pintu. Laptop Raffi menyala. Padahal sudah 3 hari tanpa listrik. Layar itu menampilkan project timeline terbuka. Ada video yang masih dalam proses editing. Aldi mendekat, tangannya gemetar. Ia tahu Raffi perfeksionis, dan tidak mungkin meninggalkan pekerjaan setengah jadi. Di layar, terlihat sebuah klip baru, berjudul, "Di Balik Deadline," dan anehnya, footage itu bukan dari klien manapun. Saat Aldi memutar sedikit isi timeline, ia terkejut. Video itu berisi rekaman Raffi sendiri, duduk di kamar itu, seperti sedang berbicara ke kamera. Tapi ekspresinya tidak seperti biasanya. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan suaranya lirih. Kalau kalian nonton ini, berarti aku udah nggak ada. Aku cuma mau bilang, maaf, kalau selama ini aku terlalu memaksakan. Kerja siang malam, ngejar revisi, ngejar validasi, semua demi bisa hidup, tapi malah lupa gimana caranya hidup. Aku nggak tahu kenapa, tapi laptop ini belum mau mati. Kayak, dia juga belum rela aku selesai. Tiba-tiba, video berhenti. Timeline menutup sendiri. Dan laptop mati seketika. Aldi panik. Ia mencoba menyalakan kembali, mencabut lalu mencolok ulang kabel charger, tapi sia-sia. Seakan laptop itu cuma hidup untuk menayangkan pesan terakhir Raffi, hanya kepadanya. Dan malam harinya, ketika Aldi pulang ke kosnya, ia mendapat notifikasi email. Pengirim, raffi.editor@gmail.com. Subjek, next project. Budget naik. Aldi menatap layar ponselnya lama. Jemarinya gemetar. Di layar terpampang email dari Raffi. Bukan spam. Bukan pesan jadwal otomatis. Tapi email itu baru saja masuk, jam 11 malam, dikirimkan dari alamat yang sama seperti biasa. Subjek, next project. Budget naik. Isi, brief sudah lengkap. Klien butuh 2 hari selesai. Kamu bisa bantu, Al? Aku udah buat draft awal di folder, rekaman bawah kasur. Aldi membeku. Folder, rekaman bawah kasur? Maksudnya apa? Pikirnya. Dengan setengah tak percaya, ia buka laptopnya. Lalu mengakses drive eksternal Raffi yang sempat ia bawa dari kamar kontrakan. Tak disangka, di dalamnya benar ada folder dengan nama itu. Dan di dalamnya, beberapa footage video yang bukan dari kamera biasa. Gambar itu kabur, goyang, seakan direkam dalam keadaan terburu-buru. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah sudut pengambilannya. Kamera seolah diambil dari bawah ranjang Raffi, menyorot ke atas, tempat tubuh Raffi dulu biasa duduk mengedit. Dalam rekaman itu, tampak dirinya sendiri sedang menggarap video sambil batuk dan sesekali mengusap pelipis. Tapi yang paling mengerikan, di sudut frame, ada bayangan gelap berdiri menatap ke arah Raffi. Dan Raffi sama sekali tidak menyadarinya. Aldi memundurkan timeline video. Di menit ke-5, tiba-tiba layar hitam, lalu muncul teks putih. Kalau kamu buka ini, berarti aku belum benar-benar pergi. Aku masih punya tanggungan. Masih ada video yang harus selesai.
Mereka belum mengizinkanku berhenti. Aldi menutup laptopnya cepat-cepat. Tubuhnya menggigil. Ia sadar, ini bukan sekadar video terakhir. Ini adalah jeritan dari seseorang yang mati karena terlalu setia pada pekerjaan dan tak diberi ruang untuk beristirahat. Dan malam itu, saat Aldi mencoba tidur, terdengar notifikasi di laptopnya lagi. Bukan dari email, tapi dari Google Drive. Raffi baru saja berbagi folder baru berjudul Revision V2 Ready. Sudah 5 hari sejak kematian Raffi, namun laptop Aldi tak pernah benar-benar mati. Setiap malam, ketika ia tertidur, laptop itu menyala sendiri. Tidak menyala terang. Hanya layar gelap, dengan satu pesan di sudut bawah, proyek baru menunggu. Buka saat kamu siap. Aldi mulai kehilangan tidur. Matanya merah, pikirannya kacau. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu, ia duduk sendiri di depan laptop. Tangan gemetar, ia klik pesan itu. Dan terbukalah sebuah dokumen. Judulnya, Daftar Klien Raffi. Sejak 40 hari terakhir, Aldi membaca satu persatu nama yang tercantum. Tapi, tak satu pun nama itu terdengar familiar. Tidak ada nama agensi, tidak ada perusahaan produksi, bahkan tidak ada akun medsos. Semuanya seperti nama-nama orang biasa, tapi entah kenapa, terasa asing. Dingin. Ia mencoba melacak satu nama di daftar teratas, Yusran DP. Ketika ia cari di Facebook, hanya ada satu akun yang muncul. Akun itu terakhir aktif tahun 2017. Ia pun menelusuri berita lokal dan menemukannya. Yusran Doni Prasetyo, 25 tahun, ditemukan gantung diri di kamar kos karena tekanan kerja dan utang honor yang tak dibayar. Aldi kaget. Ia lanjutkan pencarian ke nama kedua. Sinta Mawar ditemukan meninggal karena overwork. Nama ketiga, nama keempat. Semua klien Raffi adalah orang-orang yang sudah meninggal. Dan lebih mengerikannya, mereka semua berasal dari industri kreatif. Mantan desainer, penulis konten, editor lepas, ilustrator. Semua orang yang hidupnya dulu dihargai murah dan diabaikan saat burnout. Mereka sekarang klien dari alam lain yang seolah membentuk jaringan kerja gaib. Dan Raffi adalah editornya. Aldi mulai menangis. Ia sadar, temannya tidak tenang bukan karena gangguan, tapi karena sistem yang menjeratnya tidak berhenti bahkan setelah ia mati. Maaf, Vi, gumam Aldi pelan. Aku harus bantu kamu lepas, tapi sebelum ia bisa mematikan laptop, file baru muncul otomatis. Berjudul, Terlambat. Dan dari speaker laptop, suara berat berbisik pelan. Kami butuh dia. Kami bayar tepat waktu. Tidak seperti kalian waktu dia hidup. Pagi itu, Aldi tidak langsung bangun. Matanya berat. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga, seperti habis menyusuri mimpi panjang yang menyiksa. Namun semua itu nyata. File terlambat masih ada di laptopnya. Tak bisa dihapus. Tak bisa dipindahkan. Seolah terpatri di dalam sistem. Aldi mencoba menghapus drive tempat folder-folder klien gaib itu tersimpan. Tapi setiap ia klik delete, pesan yang muncul justru semakin membuat merinding. Kami punya hak cipta atas jiwa ini. Kontrak berlaku selamanya. Tidak bisa dihentikan oleh manusia. Aldi pun memutuskan untuk menemui seseorang. Ia ingat, dulu Raffi sering cerita tentang satu tempat di pinggiran kota,
tempat ia sempat konsultasi saat sering mimpi buruk karena terlalu banyak ngedit konten mistis. Seorang lelaki tua, disebut orang sebagai Pak Siman, mantan editor juga, tapi sekarang dikenal sebagai dukun digital. Setibanya di rumah Pak Siman, suasana terasa sepi, tapi hawa di dalam rumahnya sangat berat. Bau dupa menyengat. Dinding penuh foto-foto hitam putih, beberapa terlihat seperti orang yang sangat akrab di dunia kreatif, namun kini hilang entah kemana. Aldi menjelaskan semuanya. Pak Siman mengangguk lambat, lalu berkata dengan suara lirih, "Kamu tahu, Nak, orang zaman sekarang suka bercanda soal kerja mati-matian. Tapi mereka lupa, kalau mati-matian itu bisa sungguhan. Jiwa orang yang meninggal dalam keadaan terlalu banyak beban dan tanggungan, apalagi dalam industri penuh tekanan, bisa terjebak dalam lingkaran kerja gaib. Itu sebabnya banyak arwah penasaran yang tidak tenang, bukan karena dendam, tapi karena tugas yang belum selesai." Aldi menunduk. Dadanya sesak. "Jadi, aku harus bagaimana?" tanyanya lirih. Pak Siman menyodorkan sebungkus garam, seutas benang merah, dan selembar kertas kuno bertuliskan aksara Jawa. "Kamu harus bawa ini ke tempat terakhir dia kerja. Duduk di depan laptopnya. Baca mantra ini, dan tutup semua proyek yang masih terbuka. Tapi ingat, jangan klik tombol render." "Kenapa?" tanya Aldi. "Karena kalau kamu klik render, artinya kamu setuju menggantikan Raffi." Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Aldi kembali ke kontrakan lama Raffi. Kamar itu masih seperti dulu, kursi reot di sudut, meja dengan bekas gelas kopi yang menempel permanen, dan laptop tua yang masih menyala sendiri, walau tak terhubung ke listrik. Aldi duduk perlahan di depan laptop. Napasnya tak beraturan. Ia buka kertas yang diberikan Pak Siman, meletakkan garam di 4 sudut ruangan, dan mengikat benang merah di pergelangan tangan kirinya. Di layar laptop, hanya ada satu file terbuka, last video final MOV, timeline editingnya sudah setengah jadi. Klip-klip tersusun rapi, ada foto wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Beberapa dari mereka terlihat pucat, seperti merekam diri mereka sendiri dari dalam lorong gelap, semua seperti minta tolong, namun tetap membaca skrip seolah itu bagian dari kerjaan. Aldi mulai membaca mantra yang tertulis. Suara hatinya bergetar, "Sing sapa nyekel rasa, tan kena moksa, nanging kang tulus, bakal pinaringan pamarta." Semakin dalam ia membaca, ruangan mulai bergetar. Lampu meredup. Layar laptop berkedip. Dan dari speaker, suara familiar terdengar. "Al, kamu datang juga." Itu suara Raffi. Tapi bukan rekaman. Aldi tahu, itu Raffi yang bicara langsung. "Gue masih ngedit, Al. Deadline terus jalan. Kalau gue tinggalin, semua file bakal korup. Semua kerja keras gue bakal sia-sia." Aldi menahan tangis. "Vi, cukup. Lo udah kerja sampai mati. Sekarang waktunya istirahat. Biarkan semuanya berhenti." Tapi mereka belum puas, Al. Mereka bilang masih butuh 1 video lagi. Aldi menatap layar. Kursor otomatis bergerak ke tombol render. "Tolong, Al, lo yang render, ya?" Tangannya nyaris terangkat. Tapi ia ingat pesan Pak Siman, jangan klik tombol render. Aldi menunduk, berbisik pelan. "Maaf, Vi. Lo udah cukup. Gue gak akan biarin lo terikat terus. Sekarang, istirahatlah." Dengan satu tarikan napas panjang, Aldi tekan tombol close di pojok kanan atas. Layar laptop mati seketika.
Garam di sudut ruangan berubah hitam. Benang merah putus sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak Raffi meninggal, suasana kamar itu benar-benar tenang. Beberapa hari setelah ritual di kamar Raffi, Aldi mulai merasa lega. Tak ada lagi suara aneh dari laptop. Tak ada email klien misterius. Semuanya seolah kembali normal. Namun, ada satu hal yang membuat Aldi terpaku saat membuka rekening bank miliknya. Uang masuk. Nominalnya besar. Keterangan transaksinya hanya tertulis, pembayaran video, job 999 R. Mahendra. Aldi membeku. R. Mahendra adalah nama asli Raffi. Tangannya gemetar saat membuka histori rekening. Ternyata, sejak sebulan lalu, sejak Raffi meninggal, ada pemasukan rutin setiap hari Jumat, dengan keterangan job yang tak pernah Aldi kerjakan. Ia sempat berpikir itu honor terakhir dari kerjaan yang belum diselesaikan. Tapi nominalnya konsisten. Dan justru semakin besar setiap minggu. Aldi pun mencoba menghubungi nomor rekening pengirim. Tapi tiap kali ia tekan call, tak ada sambungan. Hanya suara automated yang berkata, nomor ini tidak terdaftar di dunia manusia. Malamnya, Aldi mendengar notifikasi email masuk. Dari ghostedit@dimensi999.com. Subjek, selamat. Proyek Anda telah disetujui, isi emailnya. Terima kasih telah meneruskan proyek rekan Anda. Karena dedikasi Anda, kami memutuskan menjadikan Anda bagian dari tim tetap. Bonus akan terus dikirimkan setiap Jumat. Jangan lupa, hasil kerja menentukan nilai jiwa Anda. Lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip. Tangan Aldi bergetar saat menekan tombol unsubscribe di email itu. Tapi sistem membalas otomatis, tidak bisa keluar dari kontrak. Jiwa Anda sekarang terdaftar di database abadi. Malam itu, Aldi menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar, keputusannya menolong Raffi ternyata justru mengikat dirinya dalam rantai yang sama. Ia mulai kehilangan tidur, kehilangan selera makan, dan setiap malam harus membuka file yang tiba-tiba muncul di laptopnya. Fotek dari dunia yang tak dikenal, orang-orang yang bukan manusia, dengan wajah memohon seperti dulu, seperti yang dulu dilihat Raffi. Ia kini sadar, kontrak kerja bukan hanya di atas kertas. Bisa juga di atas nisan. Malam demi malam berlalu. Wajah Aldi tampak semakin kuyu. Matanya merah, kantong mata menghitam. Tangannya gemetar tiap kali membuka laptop, namun ia tetap duduk, mengedit video-video yang entah dari mana datangnya. Di sudut meja, gelas kopi yang tak pernah disentuh kini berlumut. Jam dinding berhenti di angka 2 pagi. Anehnya, setiap kali ia selesai render, jam itu berdetak mundur selama 1 menit, seolah waktu diputar ulang untuk menambah masa kerjanya. Di dalam laptop, ada folder baru bernama Aldi Job 001, file pertama berjudul Kenangan Terakhir Seorang Editor. Foteknya memperlihatkan dirinya sendiri, sedang merekam dari kamera CCTV kamar. Ia melihat dirinya, mengedit sambil menangis. Menggumam lirih, "Ma, kalau aku capek, boleh kan istirahat?" Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari speaker. Suara lembut, seperti suara ibu. "Istirahat itu untuk orang malas, Nak, kerja yang rajin, nanti rezekinya deras." Aldi menoleh cepat. Suara itu persis seperti almarhum ibunya. "Tapi Bu, aku capek, rezeki tidak datang sendiri, Nak, harus dijemput. Harus dikorbankan." Seketika, layar laptop menampilkan potongan video-video lain. Orang-orang muda, duduk membungkuk di depan komputer, wajah pucat dan mata kosong. Mereka mengedit,
Terus dan terus, tanpa henti, Aldi menjerit, "Cukup!" Namun tangannya tetap bergerak sendiri, membuka timeline, memotong footage, menambahkan transisi. Ia tak bisa berhenti. Jari-jarinya seperti bukan miliknya lagi. Keyboard seolah menelan kesadarannya. Dan di akhir file video, muncul wajah Raffi. "Gue dulu kayak lo juga, Al. Awalnya cuma bantuin, sampai akhirnya gue gak bisa berhenti. Kerja keras itu bagus. Tapi kalau lo kerja sampai gak ingat diri sendiri, itu bukan semangat. Itu kutukan." Aldi menangis. Di layar, muncul tulisan, "Jiwa Anda akan terkuras setiap jam lembur. Terima kasih atas dedikasinya." Pagi itu, Aldi bangun dengan tubuh dingin dan kaku. Ia tak tahu, semalam ia sempat pingsan di depan laptop. Namun yang lebih menyeramkan, saat membuka hasil renderan terakhir, ia menemukan video yang tak pernah ia kerjakan. Video dirinya sendiri, sedang tertidur di kursi, sementara di belakangnya ada sosok yang mirip dirinya sedang mengedit. Samar-samar, tampak dua Aldi di ruangan yang sama. Panik, Aldi menutup laptop, lalu berlari ke kamar mandi dan memercikkan air ke wajah. Tapi saat menatap cermin, ia melihat dirinya mengedit. Refleksi di cermin tidak menirukan gerakannya, justru tanpa fokus memotong video, menambahkan background, dan mirender dengan ekspresi datar. "Aku bukan aku lagi," bisik Aldi dengan suara tercekat. Ia pun memutuskan untuk mencari jawaban. Bukan dari paranormal atau ustaz, tapi dari mantan rekan Raffi yang dulu pernah disebutkan, seorang editor senior bernama Bang Dharma, yang konon sudah resign total dari dunia digital. Aldi menelusuri akun lama Facebook Raffi, lalu menemukan pesan obrolan 3 tahun lalu. "Bang, kenapa lo keluar dari dunia editing?" "Karena gue pernah hampir jadi bagian dari sistem. Sekali kontrak, nggak bisa cabut." "Apa maksud lo?" "Lo akan ngerti kalau udah dapat email job dari 999. Aldi segera melacak keberadaan Bang Dharma ke sebuah desa di Garut. Ia naik travel selama 8 jam, membawa laptop dan semua bukti. Saat sampai di rumah kayu tua di pinggir hutan, seorang pria renta membuka pintu, mengenakan sweater lusuh dan mata yang dalam penuh luka masa lalu. Tanpa bicara, Bang Dharma menatap Aldi. Lalu berbisik, "Lo juga udah dapat email itu ya?" Aldi mengangguk pelan. "Berarti lo udah terdaftar, gue bisa bantu. Tapi lo harus tahu, keluar dari sistem itu artinya lo harus kehilangan semua yang pernah lo banggakan. Skill, karya, bahkan identitas lo sendiri." Aldi tercekat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, lebih baik kehilangan segalanya, daripada kehilangan jiwa. Bang Dharma menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya temara menyorot dinding rumahnya yang penuh dengan tempelan kertas doa, potongan kabel dan satu foto tua, foto Raffi, tertawa di tengah meja editing, dengan lingkaran merah di lehernya. Gambar itu bukan hanya kenangan, tapi peringatan. "Dulu gue kayak lo, Al. Ambisius. Gak mau kalah. Klien minta jam 12 siang, gue kirim jam 11. Gue pikir, kerja keras pasti dibayar lunas. Tapi gue salah." Aldi menunduk, masih menggenggam laptopnya. "Lo sadar nggak, Al, sejak lo dapat email dari Project 999, tiap video yang lo kirim gak pernah ditonton orang, tapi tetap dibayar." Aldi mengangguk pelan. "Iya, gue kira itu algoritma." Bang Dharma tersenyum miris. "Itu bukan algoritma. Itu pengumpanan jiwa.
Bang Dharma membuka gulungan kain hitam dari dalam laci. Isinya, sebuah harddisk tua dengan simbol merah seperti angka 9, tapi terbalik 3 kali. Ini sumbernya. Harddisk pertama yang ditemukan Raffi waktu dia ambil job dari forum gelap. Isinya video-video yang bukan dari dunia ini. Siapapun yang tersambung dengan Project 999 akan secara tak sadar menyerahkan sebagian kesadarannya setiap jam kerja. Lo pikir lo cuman kerja biasa? Gak, lo lagi disedot pelan-pelan. Aldi terdiam. Nafasnya tercekat. Kalau gitu, gimana caranya keluar? Bang Dharma menatapnya dalam-dalam. Lo harus cabut sambungan antara pikiran lo dengan alat kerja lo. Format laptop. Putuskan koneksi akun. Tapi yang paling penting, lo harus mengorbankan satu kenangan berharga. Aldi terhenyak. Kenangan? Iya. Supaya sistem kehilangan jejak lo. Sistem ini nggak cuma tracking IP atau email. Dia tracking emosi. Bang Dharma mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sehelai kain dan sebuah foto lama Aldi bersama ibunya di warung, saat masih kecil. Ini, kenangan lo yang paling kuat. Waktu lo merasa paling dicintai. Lo harus bakar ini kalau mau lepas sepenuhnya. Air mata Aldi jatuh. Tapi ini satu-satunya yang bikin gue kuat, justru itu, Nak. Yang bikin lo kuat, bisa juga bikin lo dikendalikan. Aldi memejamkan mata, memegang korek gas, dan dengan tangan gemetar menyalakan api. Udara malam di desa itu begitu sunyi. Angin menggesek dedaunan kering, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Di depan rumah Bang Dharma, Aldi berdiri menatap api kecil dari tungku tanah liat yang telah disiapkan. Di tangannya, foto lamanya bersama sang ibu bergetar pelan, nyaris jatuh dari genggaman. Kalau lo ragu, lo bisa batalin, ujar Bang Dharma lirih, meski sorot matanya tahu bahwa Aldi tak lagi punya jalan mundur. Aldi menarik napas dalam-dalam. Bayangan wajah ibunya muncul jelas di benaknya. Wajah perempuan sederhana yang rela bangun jam 3 pagi demi menyiapkan nasi uduk untuk dijual. Wajah yang selalu tersenyum, meski tubuhnya lelah luar biasa. "Maaf, Bu," bisiknya, sebelum akhirnya menyelipkan foto itu ke dalam nyala api. Foto itu tidak langsung hangus. Api hanya menyentuh sedikit ujungnya, lalu berubah menjadi abu secara perlahan, seperti membakar emosi yang terikat di dalamnya. Saat foto itu habis, Aldi merasa ada yang terlepas dari dadanya. Bukan sekadar rasa sakit, tapi juga keheningan mendalam. Seperti ada lubang yang sebelumnya penuh cinta, kini menjadi kosong. Tapi justru dalam kekosongan itu, ia merasa bebas. Bang Dharma menutup matanya, lalu meletakkan tangan di atas kepala Aldi. "Sekarang, lo bukan bagian dari mereka lagi. Tapi ingat, Al, lo juga bukan orang yang sama lagi. Lo udah kehilangan bagian paling tulus dari hidup lo." Aldi terdiam. Air matanya mengalir, tapi hatinya ringan. Ia menatap langit malam yang pekat, lalu untuk pertama kalinya, ia merasakan dunia tanpa bisikan, tanpa tekanan tak kasat mata, tanpa perintah gaib. Tapi ketika ia hendak kembali masuk, handphonenya bergetar. Satu notifikasi muncul, Project 999, terima kasih atas pengorbananmu. Upload berikutnya akan otomatis dilakukan. Aldi membeku. "Bang, kenapa? Kenapa masih ada notif?" tanyanya panik. Bang Dharma menghela napas. Mereka nggak pernah benar-benar melepaskan. Mereka hanya mundur untuk kembali lebih dalam.
Aldi menatap api yang hampir padam, lalu bisik kecil terdengar suara ibunya. "Jangan tinggalkan ibu, nak." Langit dini hari perlahan memucat. Kabut mulai turun, menggulung halaman rumah Bang Dharma seperti tangan-tangan lembut yang mencoba menutupi kenyataan. Aldi terduduk di ambang pintu. Kedua tangannya gemetar menggenggam ponselnya yang masih menyala, menampilkan notifikasi dari Project 999. "Terima kasih atas pengorbananmu. Upload berikutnya akan otomatis dilakukan." Pesan itu tampak sederhana, tapi terasa seperti kutukan. "Bang, kenapa ini nggak berhenti?" Suara Aldi serak, matanya merah, jiwanya seperti terpecah. Bang Dharma menatap layar itu dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Karena lo bukan lagi editor biasa, Al. Lo sekarang udah jadi bagian dari sistem mereka. Tapi gue udah nurutin semua. Gue udah bakar kenangan itu. Udah ninggalin semuanya." Bang Dharma menggeleng. "Lo pikir mereka cuma butuh kenangan? Nggak, Al. Mereka butuh lo tetap produktif, sampai sisa hidup lo jadi milik mereka sepenuhnya." Aldi tercekat. Dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berbisik, "Upload otomatis artinya, aku tetap bekerja meski aku nggak sadar." Ponselnya kembali bergetar. Kali ini muncul preview video. Judulnya, "Mother's Last Words Before Death", dan thumbnailnya adalah wajah ibunya menangis. "Nggak, ini nggak mungkin. Gue nggak pernah ngedit ini. Gue nggak pernah rekam ini." Dengan panik, Aldi membuka laptop. Folder yang sebelumnya kosong, kini terisi puluhan file. Semuanya bernama sama, "Ibu memanggilku." Dia memutar salah satu. Suara tangis perempuan terdengar jelas. "Aldi, kamu di mana, nak?" "Ibu kedinginan, jangan tinggalkan ibu sendirian di tempat gelap ini." Gigi Aldi bergemertak. Ia memukul meja, mematikan laptop, lalu meraih kabel untuk memutus sambungan internet. Tapi, lampu rumah mendadak padam. Gelap. Sunyi. Lalu, suara ketikan keyboard terdengar dari sudut ruangan. Cepat, rapat, seperti tangan-tangan tak terlihat sedang bekerja keras. Bang Dharma berdiri. "Mereka udah mulai pakai tubuh lo, Al. Lo pikir lo yang kerja lembur selama ini? Nggak, itu mereka. Dan sekarang, mereka nggak perlu izin lo lagi." Aldi berteriak, jatuh tersungkur. "Tolong hentikan. Ini laptop gue. Hidup gue." Tapi sistem sudah mengunggah satu video lagi. Judulnya, "Sesi Terakhir Editor Sebelum Mati." Ketika pagi menjelang, cahaya mentari tak kunjung menembus kaca rumah Bang Dharma. Seolah waktu enggan menyapa tempat itu. Aldi terbangun di lantai ruang tamu, napasnya terengah, tubuhnya dingin, dan kedua tangannya penuh bekas luka gores seperti habis mengetik berjam-jam tanpa henti. Laptopnya masih menyala, dan di layar, proyek editing itu belum berhenti. Ada timeline video berdurasi 99 jam yang terus bertambah setiap detiknya. "Bang, tolong gue, Bang. Gue capek," gumam Aldi lirih, matanya basah. Bang Dharma duduk di sampingnya, menatap layar itu dengan wajah penuh iba. "Aldi, lo udah bukan lagi manusia sepenuhnya. Lo udah jadi channel mereka. Lo hidup, tapi mereka yang kendaliin koneksinya. Apa maksud lo?" Bang Dharma menghela napas panjang. "Dulu, sebelum lo, ada 3 editor lain. Mereka semua kerja buat Project 999.
Gajian? Iya. Tapi, lo tahu kenapa video mereka bisa tayang bahkan pas mereka udah mati? Karena jiwa mereka masih online. Aldi perlahan mengalihkan pandangannya ke pojok ruangan. Ada satu foto berdebu tergantung di dinding. Foto seorang pemuda tersenyum di depan komputer, dengan caption, editor terbaik bulan ini, Gilang, Desember 2019. Dia, Aldi menunjuk dengan suara bergetar. Bang Dharma mengangguk. Gilang udah mati di 2020. Tapi sampai sekarang, video editannya masih tayang. Dan gajinya masih cair ke rekeningnya. Aldi menggigil. Berarti badan lo mungkin bisa istirahat, tapi jiwa lo nggak akan pernah lockout. Aldi menjerit. Ia meraih router wifi dan membantingnya hingga pecah. Listrik ia cabut, modem ia hancurkan. Tapi layar laptop tetap hidup. Tetap menyala. Upload tetap berlangsung. Bahkan lebih cepat. Lalu, sebuah suara muncul dari speaker laptop, suara yang asing tapi seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. Selamat datang di abadi, Aldi. Tidak ada lembur, hanya selamanya, lampu ruangan kembali berkedip. Bayangan-bayangan muncul di dinding, seperti siluet manusia yang sedang duduk mengedit, kepala tertunduk, tangan terus mengetik, cepat, tanpa henti. Mereka semua tersenyum. Tanpa mata. Pagi itu, Bang Dharma menemukan Aldi terduduk diam menatap layar laptopnya. Mata Aldi kosong, seperti tak lagi mengenal dunia nyata. Tapi jemarinya tetap bergerak, mengetik, menggeser, memotong klip video. Hanya saja, yang ia edit bukan footage biasa, melainkan rekaman mimpi. Rekaman yang tak mungkin ada di dunia nyata. Video pertama berjudul, Momen Saat Aku Dicabut Dari Dunia. Isi videonya adalah Aldi sendiri, berdiri di antara dua alam, dikelilingi kabut. Ada bayangan hitam menyeret tubuhnya, sementara Aldi berteriak, tapi tak ada suara. Bang Dharma menahan napas. Aldi, lo harus bangun, nak, itu bukan kerjaan manusia lagi. Aldi tak menjawab. Ia bahkan tak sadar air liurnya menetes. Tapi entah bagaimana, mouse dan keyboard tetap bergerak, menyusun transisi dan efek seolah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Kemudian muncul notifikasi, upload berhasil. 1,2 juta viewers dalam 6 menit. Komentar, 999. Bang Dharma mencoba menarik paksa kabel laptop, tapi seketika ruangan menjadi gelap gulita. Dari balik layar, terdengar bisikan-bisikan banyak suara. Tertawa lirih, tangisan, dan ketikan keyboard. Kami semua di sini. Kami semua produktif. Bang Dharma tersentak, ia menoleh ke arah dinding, dan melihatnya. Bayangan editor lain. Ada yang menangis sambil terus mengedit, ada yang wajahnya sudah hancur tapi tetap mengetik, dan satu di antaranya adalah Gilang. Bantu kami, keluar, upload terus, atau hilang selamanya. Kami tidak punya tubuh lagi, tapi viewers masih kami kejar. Aldi tiba-tiba berdiri. Matanya putih. Tapi mulutnya berbicara, dengan suara berat dan datar, gue udah ditetapkan jadi editor utama dunia bawah. Gue gak bisa berhenti. Semakin banyak penonton, semakin besar kekuatan. Dan sekarang, Bang Dharma, giliran lo. Bang Dharma mundur perlahan. Ia baru sadar bahwa sejak Aldi bergabung dengan Project 999, bukan hanya jiwanya yang jadi tumbal,
Tapi siapapun yang mengetahui keberadaan proyek itu, akan jadi target selanjutnya. Layar laptop menyala dengan terang. Judul video selanjutnya muncul, Bang Dharma, kisah editor senior yang menolak upload. Malam menjelang, dan suasana di rumah Bang Dharma berubah total. Suara azan maghrib dari musola kecil di pojok gang seakan tak mampu menembus dinding-dinding rumah yang kini lembab dan dingin seperti liang lahat. Di ruang tamu, Bang Dharma terduduk bersila. Matanya merah, tubuhnya lelah. Di depannya, laptop Aldi masih menyala. Tanpa listrik, tanpa koneksi. Tapi tetap hidup. Ia buka mushaf kecil yang ia simpan di balik lemari, membaca pelan ayat-ayat suci sambil sesekali mengusap wajahnya. Tapi setiap bacaan yang keluar, langsung terganti oleh suara error dari speaker laptop, seperti file corrupted, file not recognized. Bang Dharma mengeratkan genggaman. Setan dari dunia maya, lo pikir gue takut? Gue bukan editor, tapi gue tahu caranya memutus koneksi yang kalian pakai. Ia berdiri, membawa garam, cermin, dan botol air yang sudah ia ruqyah sendiri. Lalu ia menuju laptop, menutupnya dengan kain putih, dan mulai membaca pelan. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, tapi tiba-tiba layar laptop terbuka sendiri. Muncul sebuah video, preview project yang sedang dikerjakan Aldi. Tapi kali ini bukan footage horor biasa. Isinya adalah Bang Dharma. Wajahnya, tubuhnya, duduk di ruang yang sama seperti sekarang, tapi dalam versi yang lebih kotor, lebih suram, dan sudah tua. Seolah ia sudah mengedit hidupnya sendiri sebelum waktunya. Kau tidak bisa keluar, Dharma, namamu sudah masuk ke dalam daftar rendering. Bang Dharma mengerang, tubuhnya mulai panas, seperti terbakar dari dalam. Tapi ia tahan. Ia buka botol air ruqyah dan menyiramkan ke layar. Seketika suara jeritan menggema dari dalam laptop, listrik padam, dan layar pecah berkeping-keping. Rumah menjadi gelap. Hening. Dan Aldi jatuh pingsan. Perlahan, napasnya kembali normal. Tubuhnya lemas, tapi matanya kembali hidup. Bang, gue udah bisa berhenti ngedit? Bang Dharma mengangguk. Ia peluk Aldi yang kini menangis seperti anak kecil. Lo masih hidup, Di, dan sekarang, lo bebas, tapi saat mereka berpelukan, tiba-tiba muncul notifikasi dari HP Aldi yang tergeletak. Gajimu telah ditransfer, 7 juta rupiah dari proyek 999. Aldi dan Bang Dharma saling menatap. Bingung, takut, dan sadar, proyek 999 belum sepenuhnya mati. Pagi itu, langit tampak kelabu. Awan menggantung rendah seolah menutupi matahari yang malu-malu menunjukkan dirinya. Di dapur, Bang Dharma menyeduh kopi. Sementara Aldi duduk di ruang tamu dengan selimut membungkus tubuhnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah tak semati sebelumnya. Namun ada satu yang mengusik, gaji yang masuk tadi malam. Bang, itu duit siapa? Masa ia proyek haram bisa bayar? Padahal listrik mati, koneksi gak ada, Bang Dharma tak menjawab. Ia menatap dalam kecangkir kopi yang beruap. Sesuatu dalam dirinya berkata, uang itu bukan hadiah, tapi pengikat. Dan benar saja, saat Aldi membuka rekening digitalnya, uang itu masih utuh. Tapi muncul notifikasi baru dari sistem, proyek selanjutnya telah dijadwalkan. Deadline, 7 hari lagi. Tugas, menyunting rekaman, malam terakhirmu. Mereka berdua membeku. Aldi mencoba menghapus aplikasi tersebut.
Tapi file itu terus kembali. Bahkan berkembang. Menyebar ke HP, ke laptop Bang Dharma, hingga ke televisi yang mati mendadak tapi kemudian menampilkan logo Project 999. Lo belum keluar, Di, kata Bang Dharma pelan. Lo dikasih libur bukan kebebasan. Aldi menunduk. Kalau gue gak ngerjain, mereka bakal nyeret lo juga, Bang. Mereka udah ngedit hidup gue, jangan biarkan mereka ngedit hidup lo. Lalu, suara terdengar dari speaker TV. Aldi, untuk keluar sepenuhnya kau harus serahkan penggantinya. Tumbal sukarela. Satu jiwa, satu kebebasan. Bang Dharma menatap Aldi dengan senyum tenang. Lo pikir Bang Dharma takut, Di? Gue udah tua. Hidup udah gak panjang. Tapi lo masih punya harapan. Biar Bang yang ambil alih proyeknya. Aldi menggeleng keras. Gak bisa, Bang. Itu sama aja kayak nyuruh lo mati pelan-pelan. Tapi Bang Dharma sudah membuka laptop. Dan anehnya, file baru muncul. Bertuliskan, Project Dharma, edit untuk pembebasan. Aldi menangis. Ia tahu bahwa Bang Dharma tak hanya akan mengedit, tapi menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan orang yang ia anggap anak sendiri. Kalau dunia digital bisa bawa roh, maka cinta, pengorbanan, dan keikhlasan juga bisa menembus batas dimensi. Malam itu, Bang Dharma memulai render pertamanya. Angin malam berembus pelan. Di luar, suara jangkrik bersahutan, seperti paduan suara kematian yang mengiringi sebuah proses tak biasa. Di dalam kamar kecil itu, cahaya laptop menjadi satu-satunya penerang. Di depannya, Bang Dharma duduk tenang, tangannya lincah menari di atas keyboard, meski usianya tak lagi muda. Tiap klik, tiap potongan footage yang ia edit, bukan lagi tentang artis YouTube atau film pendek misteri. Kini, ia sedang mengedit kisah hidupnya sendiri. Footage yang muncul bukan dari kamera, melainkan dari kejadian-kejadian nyata. Masa kecilnya yang keras, ibu yang dulu menjahit hingga larut demi bayar sekolahnya, sahabat-sahabat yang sudah mati duluan karena narkoba, dan keputusannya menjadi pengajar editing secara gratis kepada anak-anak kampung. Air mata mengalir di pipi tuanya, tapi senyum tak lepas dari wajahnya. Kalau ini akhir hidup gue, biar gue sendiri yang tentuin endingnya, bukan setan dari dunia maya. Tiba-tiba, render bar di layar bergerak sangat cepat. Suara dari dalam laptop terdengar seperti desahan napas seseorang, tapi dari dimensi yang lain. Kau tulus, Dharma, maka jalanmu akan dibuka. Saat render mencapai 99%, seluruh ruangan terguncang. Dinding seolah meleleh. Suara jeritan tak kasat mata memenuhi udara. Aldi, yang sedari tadi memandangi dari balik pintu, ingin masuk tapi tak bisa, pintu terkunci. Suara Bang Dharma terdengar dari dalam, Di, jaga hidup lo baik-baik. Jangan pernah biarin karya ngerusak nurani. Ingat, hidup bukan tentang siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling jujur. Kemudian, render 100%. Layar laptop menyala putih terang. Lalu, mati. Pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Di dalam, tak ada siapa-siapa. Hanya laptop yang tertutup, dan secari kertas di meja. Sudah selesai. Sekarang giliranmu untuk hidup. Aldi mendekat. Ia buka laptop. Tak ada file, tak ada folder. Hanya satu kalimat yang muncul di layar, terima kasih telah menyelamatkan Aldi. Hening menyelimuti rumah kecil itu. Pagi datang dengan lembut, menyinari sudut-sudut kamar yang sebelumnya gelap dan penuh ketakutan. Aldi duduk di depan laptop yang kini kosong.
Hatinya penuh campur aduk, legawa, sedih, tapi juga penuh harapan. Ia membuka email dari Bang Dharma yang baru saja muncul secara misterius di inbox-nya. Email itu berisi sebuah video pendek berdurasi 1 menit. Dalam video itu, Bang Dharma tersenyum lemah, wajahnya yang mulai menua terlihat jelas, namun matanya tetap penuh kehangatan. Kalau kamu menonton ini, berarti aku sudah pergi. Tapi jangan sedih. Hidup adalah video yang kita edit sendiri. Kadang kita harus memotong bagian yang menyakitkan, menambah warna yang indah, dan belajar menerima hasil akhirnya. Aldi meneteskan air mata. Ia tahu, Bang Dharma telah mewariskan lebih dari sekadar ilmu editing. Ia mewariskan pelajaran hidup, kejujuran, pengorbanan, dan keberanian menghadapi kegelapan. Hari mulai gelap, seperti menandai bab terakhir sebuah cerita yang panjang dan berliku. Aldi berdiri di depan meja kerja Bang Dharma yang kini kosong. Laptop yang dulu penuh dengan proyek misterius sudah lenyap dari layar, meninggalkan kesunyian yang aneh. Namun, hati Aldi kini penuh dengan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar gaji atau deadline. Ia merasakan beban berat yang kini terangkat. Beban dari dunia gaib yang mengikat Bang Dharma, beban dari digital yang tak berujung, dan beban rasa takut yang selama ini membelenggunya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aldi menyalakan komputer barunya. Layar menyala, dan ia mulai membuka software editing. Kali ini, bukan untuk menyelesaikan pekerjaan setan atau entitas tak dikenal, tapi untuk membuat video kenangan, video kehidupan, dan video tentang cinta serta pengorbanan Bang Dharma. Ini bukan sekadar video, pikir Aldi. Ini adalah warisan. Pelajaran hidup untuk siapa saja yang terjebak dalam dunia maya dan lupa akan hati. Malam itu, ia mengunggah video itu ke internet. Judulnya sederhana, "Terima kasih Bang Dharma, editor dunia lain." Video itu segera menjadi viral, tapi bukan karena sensasi horor, melainkan karena kejujuran dan pesan moral yang menyentuh banyak hati. Di balik layar, entah di dunia mana, Bang Dharma tersenyum lega. Akhirnya, ia bebas. Bebas dari rantai digital yang mengekangnya, bebas dari gaji yang membelenggu jiwa, dan bebas untuk beristirahat dengan damai. Pesan terakhir yang ia tinggalkan untuk kita semua, jangan pernah biarkan pekerjaan mengorbankan hidupmu. Karena hidup itu bukan tentang berapa banyak yang kau dapat, tapi seberapa besar kau memberi makna. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.